Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarwani Linda Listik Safitri. Saya adalah mahasiswa KPI dengan nomor induk mahasiswa 1940210124. Saya diberi kesempatan untuk membahas isu-isu akhir-akhir ini tentang keagamaan maupun tentang hak asasi manusia. Ketika diminta untuk membahas itu, saya teringat tentang video yang diunggah oleh Narasi Newsroom pada tanggal 16 November 2021 kemarin. Nah, video itu adalah video yang membahas tentang mentor poligami. Nah, yang saya komentari atau yang saya beri opini dalam hal ini bukan tentang poligami yang sudah tertulis secara syariat dalam Islam seperti apa yang sudah tertulis dalam Al-Quran dan hadis Rasul, tapi apa yang distatementkan oleh mentor di dalam video tersebut. Demi kenyamanan bersama dan agar tidak ada kesalahpahaman selama menonton video saya, lebih baik saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu video dari Narasi Newsroom. Teman-teman bisa nonton, ada link deskripsi yang sudah saya tulis di bawah ini. Saya akan membahas sedikit tentang isi dari video tersebut ya. Lalu saya akan beropini tentang statement-statement yang diucapkan oleh mentor tersebut. Nah, dalam video narasi itu menjelaskan tentang adanya mentor poligami yang dilakukan atau yang disiarkan oleh mentor Hafidin atau yang bisa kita sebut Kiai Haji Hafidin. Nah, Kiai Haji Hafidin ini memiliki 4 istri dan dia berupaya ingin membudayakan tentang sunnah Rasul tentang poligami ini, yaitu dengan istri maksimal 4. Jauh ini saya tidak masalah dengan statement tersebut karena menurut saya ya itu sudah tertulis dalam Al-Quran. Lalu apa yang membuat saya tergelitik dengan video tersebut? Jika teman-teman menyimak dengan baik ketika wawancara dilakukan oleh Kiai Haji Hafidin tentang statement pertama yang dijadikan headline atau thumbnail dalam video tersebut, yaitu kata-kata kalau nikah lagi kenapa harus izin istri, kan istri bukan kepala dinas. Ketika seorang laki-laki ingin menikah lagi, tidak dituliskan secara wajib bahwa laki-laki harus meminta izin seorang istri atau istri pertamanya. Tapi yang membuat saya tidak terima adalah dimana ketika dia menyuarakan dengan getol tentang poligami tersebut, tapi dalam sebenarnya dia tidak bisa menghargai seorang perempuan itu sendiri. Ya meskipun seorang suami itu derajatnya lebih tinggi, tapi bukan berarti perempuan tidak dihargai dengan tidak meminta izin. Ya meskipun di luar konteks entah itu istrinya setuju atau tidak, paling tidak seorang suami ketika dia ingin menikah lagi, dia harus memberitahu bahwa dek saya mau nikah lagi. Kata-kata yang membuat saya tersentak adalah pada bagian penjelasan dia pernah menikahi 2 istri yang sekarang diceraikan. Untuk yang pertama yaitu ketika istrinya seorang janda lalu diceraikan karena menurut dia tidak layak untuk dinikahi. Selanjutnya adalah istri yang diceraikan karena menopause dan itu menghalangi Kiai Haji Hafidin dalam prioritasnya untuk memiliki anak. Ketika mendengar statement itu saya agak speechless. Nah, gimana bisa seorang suami yang harusnya menjadi pemimpin tidak bijak dalam menanggapi hal tersebut? Ketika pada statement pertama istrinya tidak sesuai harapannya, oke, it's fine. Mungkin itu karena perbedaan pendapat atau karena ada sesuatu unsur yang membuat memang harus diceraikan. Tapi pada bagian kedua tentang menopause, kenapa seorang suami tega menceraikan istri dengan alasan kodrat yang sudah diberi Allah? Perempuan mana yang ingin menopause pada tanggal tertentu atau pada usia tertentu? Karena memang itu sudah qadarullah, dan ketika dia memutuskan hubungan suami istri dengan alasan tersebut, menurut saya itu kurang dewasa. Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa anaknya ada 25 dan beliau tidak hafal urutannya serta siapa saja namanya. Memang
ada sebuah perumpamaan bahwa banyak anak banyak rezeki. Ketika sang ayah bahkan tidak mengenali putrinya, lalu bagaimana dengan komunikasi keseharian yang membantu tumbuh kembang sang anak? Bukankah seorang anak itu juga perlu seorang ayah? Selanjutnya yang agak menggelitik adalah pada bagian ketika Kiai Haji Hafidin menikahi istri keempatnya, yaitu seorang gadis berusia 16 tahun dengan alasan karena merasa konek atau berjodoh. Menurut saya itu melanggar hak asasi manusia. Meskipun di dalam agama diperbolehkan, tetapi anak itu masih di usia 16 tahun, di mana secara psikologis dia belum memiliki bekal untuk berumah tangga atau melakukan hidup berdampingan dengan seseorang dalam pernikahan. Dalam mentoringnya, Kiai Haji Hafidin juga menjelaskan bahwa ketika seorang suami melakukan sebuah kesalahan atau ketika seorang suami melakukan keputusan, seorang istri tidak boleh berkomentar atau bahkan tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh suami. Ya, meskipun sebenarnya memang seorang istri harus patuh terhadap suami, tapi dalam konteks ini bisa saja menjerumuskan pada hal-hal yang keliru. Karena apa? Karena memang manusia itu tempatnya salah, maupun laki-laki dan perempuan. Pendapat-pendapat tersebut bisa saja menjerumuskan pada pikiran anak-anak muda, terutama laki-laki yang secara psikologis dan secara mental belum siap, tapi harus menelan sebuah pendapat yang bisa jadi menguntungkan dia tapi juga merugikan perempuan. Jika pendapat itu atau jika sebuah pesan itu diterima oleh orang dengan mentah-mentah, bisa saja itu kan terjadi sebuah kekeliruan. Karena menurut saya poligami dibuat bertujuan untuk menghargai perempuan, di mana pada zaman dulu seorang laki-laki menikah terlalu banyak perempuan sehingga membuat perempuan tidak dihargai. Maka dengan adanya tentang maksimal 4 itu membuat perempuan merasa terhargai, paling tidak ia bisa dikenali oleh suaminya. Kan nggak bisa bayangin kalau istrinya aja ratusan, gimana seorang suami bisa mengenali salah satu istrinya. Tapi menurut saya apa yang saya bicarakan ini cukup mewakilkan tentang keresahan perempuan bahwa poligami dilakukan tidak seperti itu. Jika laki-laki menggaungkan kata poligami karena sunnah Rasul, saya ingin memberi saran. Banyak sunnah Rasul yang bisa dilakukan tanpa menyakiti siapapun. Banyak kebaikan yang bisa dilakukan, dan menurut saya poligami hanya pilihan paling terakhir dari beberapa sunnah tersebut. Dan menurut saya poligami untuk apa? Untuk nafsu kamu atau untuk mensejahterakan perempuan? Sebelum melakukan poligami, pikirkan itu lebih dahulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.